Gain aja biar tahu kalau Iya. biar nggak keliru. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sudah sholat, Pak? Alhamdulillah. Tadi sudah Pak Hadi ya? Iya, Pak. Oke, kita hari ini akan melanjutkan kuliah SKM. Ya. Minggu lalu kan libur ya. Kuliah SKM. Terakhir sampai mana? Ada yang pertemuan terakhir? Apa? Bata kaku. Oke, pertemuan terakhir kita bahas apa? Ayo, pertemuan terakhir. Coba salah satu. Jaket merah. Bahas apa kita pertemuan terakhir? Oh iya, pertemuan terakhir kita bahas tugas ya. Oke, dipegang saja dulu nanti buat akhiran. Oke, hari ini kita akan masuk beban torsi ya, seperti yang kalian lihat pada slide. Bapak sudah pernah itu kan beban torsi? Coba apa yang kalian bayangkan kalau saya sebut torsi? Apa? Baku? Bapak, ada yang lain? Apa? Oman? Ada lagi? Hah? Gak apa-apa, jangan terlalu bagus. Apa lagi, satu lagi? Tekanan, Pak. Apa? Tekanan. Tekanan. Masih kurang tepat. Torsi. Utara. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat salah satu video dulu ya. Ya, coba diperhatikan. Gambar apa ini? Poros. Ini gambar apa? Ada yang sudah tahu? Belum ya, nanti kita akan belajar tentang ini. Ini namanya diagram momen atau diagram torsi. Jadi poros itu adalah komponen mesin untuk mentransfer gaya torsi. Nah, ada berbagai macam bentuknya. Coba perhatikan apa itu torsi. Nah, ini adalah sebuah poros, ya. Secara sederhana seperti ini. Dia diberikan beban torsi yang memutar dengan rotasi. Jadi torsi itu adalah gaya yang digunakan ketika gerakannya memutar. Mirip seperti momen. Rumusnya ini gaya dikali D. Itu apa? Karena ini gayanya ada dua, jadi salah satu saja gaya dikali tengah dia. Coba perhatikan. Ketika tidak ada beban torsi, lihat garis-garisnya, sejak lurus ya. Ketika ada beban torsi, apa yang terjadi? Bedanya apa? Miring ya? Miring ya. Distorsi.
nggak? Crankshaft, ya, action. Poros engkol. Ini apa ini? Mesin apa? Mesin bubur. Atau turning mesin. Ini pompa. Nah, ini akan kita pelajari parameter apa saja yang akan berpengaruh. Ada beban torsi, ada diameter atau jari-jari, ada angle of twist, sudut pun. Ya, ini pada pompa ya. Nanti kalian di elemen mesin akan belajar ini juga. Tapi sebelum ke sana, pahami dulu konsep torsi, tegangan torsi, beban torsi. Ya, nanti mendesain poros itu sudah gampang. Jadi kenapa ini bentuknya apa? Bertingkat-tingkat itu ada alasannya. Ya, tidak hanya biar mantap keren gitu. Nah, beda ya. Ini lebih kaku. Kalau lebih kaku dia akan lebih lurus. Nah, ini dia lemah, akan lebih miring ya. Garisnya. Jadi material satu memiliki kekakuan torsi yang lebih daripada material dua. Jadi ada hubungannya juga. Tapi ini kita tidak akan membahas terkait energinya. Kita akan membahas tentang hukum Newton dan juga saja tidak sampai energi. Nanti kalau kalian mengambil MKM lanjut, kalau ada yang S2, nanti akan belajar tentang bagaimana menghitungnya, analisisnya melalui energi. Tapi kita tidak akan sampai ke sini. Oke, ya. Oke, setelah melihat video tadi, apa yang kalian tangkap tentang torsi? Belakang dulu, coba jawab. Ya, yang hijau apa itu torsi? Gaya yang di hijau tadi. Kalau gaya satuannya adalah Newton. Kalau torsi Newton ya. Karena ada hubungannya nanti gaya dikali lengan atau jari-jari. Ini kan disebut diameter ya. Jadi sama saja. Nah, coba perhatikan gambar pada slide ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Dinamo. Apa? Generator. Apa itu generator? Pembangkit. Ya, biasanya digunakan. Biasanya ada pada di mana generator itu? PL, PLTA, PLTU, apa lagi? PL, apa? Nuklir ya, benar. Apa lagi? LTB, Pak. Hah? LTB. PLT, B apa? Bayu. Oh, angin ya. Lalu ada yang pernah dengar PLTD?
Bisa. Yang di dulu ada yang tahu pembagian yang dulu. LTA. Ada pernah dengar geothermal? Panas bumi. Jadi generator ini ada di pembangkit yang terlibat energi mekanik dari listrik. Energi mekaniknya bisa berasal dari air, angin, uap, apalagi. Panas kalau di sini kan panasnya nanti memanaskan air ya. Kalau di sini ada yang si mandi. Oke, kita kembali ke topik. Ya, jadi ini adalah generator dan ini adalah turbin. Ya, turbin bisa di PLTA, PLTU, PL air, ya, air angin. Nah, di sini karena ada beban besar, maka di situ terjadi namanya beban torsi. Ya. Nah, beban torsi ini dilambangkan dengan notasi T, T aksen, T aksen. Nah, masih ingat apa yang terjadi jika struktur diberikan beban? Maka dia akan mengalami namanya apa? Deformasi. Mengalami apa lagi? Perpindahan yang sama dengan deformasi. Dan itu ketika struktur diberikan beban, stres. Ya. Nah, sama. Ketika kemarin kita belajar beban aksial, struktur diberikan beban aksial yang ada tambah panjang dan juga tegang. Sama juga ketika beban torsi, ya, dia akan ada sudut butir dan juga akan tegang. Coba bayangkan, ini adalah sebuah poros, ya. Ketika saya berikan butiran, ya, dia akan tegang. Sama. Apapun strukturnya jika diberikan beban butir dia akan tegang. Jadi guna poros adalah sebagai transmisi. Ada yang pernah dengar poros transmisi? Poros transmisi itu dia mentransfer torsi dari turbin akan ditransfer menuju ke perhatikan tanda arahnya, ya. Nah, ini saling berlawanan. Coba perhatikan di ujung-ujung porosnya pada turbin dia akan ke depan, ya, kanan, ya. Sedangkan pada ujung generator beban torsinya kan ke kiri. Ketika ada dua torsi yang terjadi pada poros berlawanan, maka disitulah akan muncul tegangan torsi. Kalau searah semua, dia nggak akan tegang, dia muter-muter aja. Coba kalian ginikan tangan kalian. Nah, gini ya. Coba kalau bayangkan kalian setir, tapi kan itu tegang berarti. Kenapa ada tegang? Karena ada beban torsi yang berlawanan. Di ujung diberikan beban ke kanan, sementara di bahu berlawanan menahan, ya. Kemudian ke kiri. Nah, disitulah terjadi beban. Oke, ya, paham, ya? Masih ingat tentang tegangan geser? Apa lambang tegangan geser ini? Tahu, ya? Masih ingat? Ya. Nah, torsi di sini adalah besarnya akan sama dengan tegangan geser, ya, mana tegangan geser dikali area dikali jari-jari. Di sini rho adalah jari ini, ya, lambangnya. Bukan massa jenis, ya, kalau dalam pembahasan kita, tapi
Ini nggak masalah, ini hanya simbol saja. Lebih tepatnya adalah posisi dari pusat lingkaran. Ya. Rho adalah koordinat atau posisi. Kalau titiknya di pinggir, maka nilai rho akan sama dengan jari. Kalau titiknya di tengah, maka nilai rho akan sama dengan 0. Paham ya? Misalnya ini adalah penampang porosnya. Untuk menghitung tegangan pores, kita membutuhkan yang namanya koordinat. Nah, koordinatnya ini namanya rho. Ya. Apabila di ujung rho sama dengan, apabila di setengahnya rho sama dengan, ya. Apabila di sini rho, ya. Mengapa kita butuh posisi? Karena dalam beban torsi distribusi tegangannya tidak merata. Ya. Pada paling pinggir dia akan semakin tinggi, semakin ke tengah akan semakin kecil. Jadi ketika suatu poros diberikan beban torsi, daerah paling pinggir akan mengalami tegangan paling tinggi. Itulah mengapa kalau kalian lihat di alam, kalian tahu bambu. Bambu itu kan yang tebal di pinggir ya. Karena disitulah beban paling tegangan paling tingginya itu ada di sini. Untuk mencapai efisiensi berat. Ya. Nah, semakin enteng kalau pakai bolongan ya. Kalian kalau pulang paha, tengahnya kan kurang padat ya, kayak seperti itu ya. Nah itulah untuk memberikan efisiensi. Selain dia kuat, dia juga lebih ringan. Coba bayangkan kalau kurangnya padat, ya, akan bisa kan jalannya membutuhkan energi yang banyak. Itu salah satu aplikasinya ya. Nanti begitu juga dengan beban bengkok atau bending. Maksimumnya akan ada, tapi kita akan belajar nanti. Jadi perhatikan, torsi eksternal ini akan sama dengan jari-jari atau rho dikali F. Tadi kan torsi adalah gaya dikali lengan atau jari. Ya, tanda integralnya tidak usah terlalu dipikirkan ya. Saya tahu kalian agak pusing belajar integral. F gaya dikali jari. Gaya kalau kita jabarkan adalah tegangan dikali ruas area. Itulah nanti bagaimana torsi akan mempengaruhi tegangan. Nah, hubungannya. Ya. Nah, inilah yang akan kita hitung, yang akan kita cari berapa tegangan pada struktur yang diberikan beban torsi. Ada yang tahu kenapa kita penting untuk menghitung tegangan? Ada yang tahu? Sebagai engineer, apa tujuan kita menghitung tegangan? Kenapa menghitung tegangan? Kalau belum tahu tegangan dulu. Kenapa kita perlu menghitung tegangan? Nah, tahu nggak kenapa? Apa tujuan menghitung tegangan? Kenapa perlu? Buat efisiensi. Ada yang lain? Untuk mengetahui kekuatan siapa namanya? Ikan Sani. Kita tepuk tangan dulu buat Ikan Sani ya. Ini apa? Ya itu ujung-ujungnya adalah karena engineer itu efisiensi. Pertamanya menghitung kekuatan, material, ujung-ujungnya untuk efisiensi. Ya, gitu ya. Jadi tujuan kita untuk
menghitung tegangan adalah untuk menghitung ya apakah struktur itu kuat enggak ya, kuat enggak. Kalau tegangannya melebihi kekuatan material, maka di situ strukturnya akan gagal. Kalau tegangannya di bawah kekuatan material, itulah struktur bisa digunakan. Ya. Coba kita lihat video lagi ya. Masih hidup. Ya. Video yang kedua. Ya, coba perhatikan. Nah, pernah lihat gambar itu? Ini pada gambar apa ini? Kunci. Semakin panjang jaraknya, maka Ringan. ringan. Lah, kenapa? Torsi. Untuk menghasilkan torsi yang tinggi, ya, kalian perlu lengan yang panjang. Coba perhatikan video. Ya, ini adalah aplikasi beban torsi ya, pada poros. Ya. Kan kalau di sepeda ini kan itunya main ya, jari-jarinya. Semakin kecil jari-jarinya atau lengannya, maka kalian membutuhkan gaya yang besar untuk menghasilkan torsi yang sama. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalian sudah pernah pakai kunci pas, pernah naik sepeda, ya. Nah, coba hal-hal seperti itu nanti diinternalisasikan, dibuat untuk membahas tentang torsi. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah hubungan torsi dengan tegangan torsi dengan torsi. Tegangan geser dengan torsi. Nah, coba perhatikan sebuah elemen ya. Coba bayangkan ini adalah elemennya ya. Kotak ini kelihatan ya, kotak kecil ya. Nah, sekarang kita tinjau lagi elemen kotak kecil itu. Ya, bayangkan ini adalah sumbu dari torosnya. Ya, ini adalah elemen. Ya. Nah, tadi ketika struktur diberikan torsi, maka akan menghasilkan tegangan geser. Tegangan geser itu pada elemennya terjadi di depan, belakang, dan kanan kiri. Kenapa ada 4? Ada yang tahu kenapa tegangannya ada 4? Karena agar elemen tersebut memenuhi persamaan kondisi seimbangan ya, atau kondisi equilibrium. Ya, ingat dalam analisis kita itu kan kemarin kita analisis benda bebas, sigma f sama dengan sigma moment sama dengan Nah, pada torsi ini sigma momennya harus sama dengan Coba perhatikan kotak ini. Jika kita lihat dari atas, ya, maka akan seperti ini ya, bentuknya kotak ya. Ya, ini pandangan dari depan, perhatikan ya. Nah, pandangan dari depan ya. Kalau kita lihat dari sini, ya. Ini pandangan dari depan, kita lihat dari atas. Sini akan muncul
tegangan geser, tegangan geser, tegangan geser, tegangan geser. Coba bayangkan, ya, bayangkan saja. Andai tegangan gesernya hanya 2, ya, apa yang terjadi pada struktur tersebut? Dia akan berputar-putar, ya nggak ya? Panjangnya, bayangkan ini pusatnya ya. Satu ada tegangan sana, atasnya, dia putar-putar. Ini kondisinya adalah sigma m tidak sama dengan 0. Nah, agar sigma m sama dengan 0, maka elemen di sebelahnya akan memberikan juga tegangan geser, sehingga strukturnya tidak. Coba bayangkan kalian punya poros, kondisi seperti ya, elemen enggak kelihatan gitu. Nah, kondisi inilah yang menggeser. Jadi tegangan gesernya itu bukan hanya terjadi di depannya saja, tapi di kanan kiri dan belakang. Ya. Nih contohnya. Jadi di kanan kirinya juga ya. Bayangkan gambar ini. Ini adalah yang gambar yang tengah sebelum porosnya diberikan beban torsi. Gambar yang paling bawah adalah setelah porosnya diberikan beban torsi. Bayangkan di poros tersebut ada bilah-bilah besinya. Itu kan akan saling bergesek, ya kan? Saling bergesek. Nah, gesekan antara bilah besi itu, bayangkan, itulah yang akan menimbulkan tegangan geser. Besarnya sama, depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, tegangan geser inilah yang akan kita hitung. Sebagian besar struktur jika gagal atau putus itu karena tegangan geser. Nanti kita lihat bagaimana tegangan geser akan mempengaruhi kegagalan struktur. Ya. Nah, ini adalah sudut. Kalau kemarin gaya aksial distorsinya adalah displacement atau delta kemarin ya. Kita cari delta kemarin atau pertambahan. Kalau torsi delta itu atau displacementnya itu adalah sudut puntir. Semakin besar torsi, maka sudut puntir akan semakin besar. Ya. Semakin besar torsi, sudut puntir akan semakin besar. Begitu juga semakin panjang porosnya, sudut puntir akan semakin besar. Ya, perhatikan gambarnya. Ketika mengalami torsi, setiap gelombang poros meningkat akan datar. Nah, yang akan kita pelajari adalah struktur yang aksis simetris atau simetris terhadap aksis. Contohnya adalah lingkaran. Ketika diberikan beban torsi, maka penampangnya akan tetap di lingkaran. Ada juga struktur yang non aksis simetris, ya, atau non simetris sumbu. Misalnya adalah penampangnya kotak. Ketika diberikan beban torsi, dia akan meliuk-liuk, ya. Nah, ini nanti pembahasannya beda. Kita cukup ini aja, ya. Jadi tujuan kita pada kuliah ini adalah kalian bisa menghitung tegangan geser akibat torsi pada struktur yang namanya aksis simetris. Ini saja, ya. Nah, nanti ini kalau kalian mau kuliah lebih lanjut di S2, nah belajar ini. Tapi karena sebagian besar yang mesin adalah struktur yang pernah beban torsi adalah lingkaran atau pipa. Ya, itu yang dari lingkaran atau pipa. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Kalau kurang jelas tunjukkan saja, nanti kita bahas lebih dalam. Akhirnya. Nah, coba bayangkan sekarang akan kita lihat bagian dalam dari shaft tersebut atau poros tersebut. Nah, ketika belum diberikan beban torsi, elemen lagi akan membentuk kotak. Ketika setelah diberikan beban torsi, ya, dia akan membentuk jajaran. Nah, perhatikan di sini.
Ini penting, ini turunan rumusnya. Hidup. Nah, ini turunan rumus bagaimana nanti asal-asal dari istilah rumus torsi itu dari mana kita dari sini. Ini akan saya oke ya. Kalau di tegangan normal, ya, kemarin kan sudah belajar ya, tegangan ada normal dan ya, Geser. sekarang kita belajar geser. Saya ulas lagi yang normal ya. Normal, geser. Lambang tegangannya kalau geser adalah normal, sigma. Tegangan kan? Lalu ada lagi lambangnya F. Kalau pada tegangan geser, lambangnya adalah gamma. Ada apa lagi? Ada modulus ya, atau geser. Kalau pada tegangan normal namanya modulus elas, lambangnya. Kalau pada geser ada namanya modulus geser, lambangnya. Sebenarnya ini normal geser. Ya. Oh ya, terus displacementnya. Displacement. Kalau pada tegangan normal, kemarin displacementnya adalah delta. Dia perpindahannya ya, perpindahan posisi. Kalau pada tegangan geser, dia adalah sudut puntir. Ini ya. Nah, bisa lihat renggangan pada beban torsi. Nah, inilah nih renggangannya tuh di sini nih. Bisa diperhatikan ya. Inilah nih sudut antara garis normal sebelum kena torsi dengan garis tersebut setelah kena beban. Inilah yang namanya renggangan geser. Displacementnya mana? Ini displacementnya, sudut puntirnya. Nah, dari sini ya, dari gambar yang paling bawah bisa kita ambil sebuah persamaan. Nah, panjang dikali renggangan geser sama dengan jari-jari atau koordinat posisi radial dikali sudut. Ini bisa saya tuliskan kembali, formulasikan menjadi renggangan dibagi jari-jari sama dengan sudut puntir dibagi dengan ngerti ya? Pindah luas. Iya. Maka kalau untuk renggangan maksimum ya sama dengan C dikali apa sih C? C adalah, ingat ya, rho tadi adalah koordinat posisi ya. Rho dia bisa di mana saja, tengah sampai pinggir. Sedangkan C dia adalah khusus buat di pinggir ya, paling ujung. Sehingga untuk mencari renggangan maksimum, rho-nya kita perlu nilai C, ya, karena di sini maksimumnya.
Ini dapat saya tuliskan regangan maksimum per posisi C sama dengan sudut butir dibagi L. Ya. Nah ini sama ya, sama kan? Sudut butir per L, sudut butir per L, sehingga ini dapat saya formulasikan tegangan maksimum dibagi C sama dengan tegangan maksimum dibagi C sama dengan regangan dibagi rho, ya. Sehingga regangan sama dengan regangan maksimum kali rho per C. Ada yang mau tanya? Mampu dimengerti? Nanti ya, matematika sederhana ini ya. Ya, ini adalah asal rumus hubungan antara regangan dan sudut butir. Jadi kalau kalian S1 ya, itu adalah kalian harus tahu menganalisis. Kalau di koma itu hanya cukup menggunakan rumus. Kalau S1 paham asal usul rumus itu dari mana. Kalau di koma atau vokasi, jadi cukup hanya untuk menggunakan rumus saja. Tapi kalau S1 dia lebih mendalam. Asal muasal rumusnya harus seenggaknya paham. Biar nanti nggak bingung ini rumus dari mana. Ya ini adalah hubungan analisis geometri. Nanti ya. Regangan sama dengan perbandingan antara posisi radial dibagi posisi maksimumnya. Nah, perhatikan. Masih ingat hukum Bob? Ya. Hukum Bob. Kalau pada tegangan normal E sama dengan tegangan dibagi berapa? Kalau pada tegangan geser G sama dengan, nih perhatikan, pada tegangan normal modulus elastisitas adalah tegangan normal dibagi tegangan normal. Pada modulus geser rumusnya tegangan geser dibagi regangan geser. Nah itu paham. Jadi jangan bingung-bingung, sebenarnya mirip-mirip saja ya. Normal dan bingung-bingung saja. Nah, kita masuk ke hukum ya. Dari persamaan hukum bisa saya tuliskan tegangan geser sama dengan modulus geser dikali dengan regangan. Jadi ya. Apabila persamaan ini kedua sisinya saya kalikan dengan modulus geser, maka akan menjadi G dikali regangan sama dengan G dikali regangan maksimum kali rho per C. Paham ya? Kiri dikali modulus geser, kanan dikali modulus akan searah. Ya. Lalu antara dua persamaan ini nanti akan dihubungkan. Jadi ada dua persamaan yang berbeda ya. Dari analisis geometri berujung ke sini, nanti akan disambungkan ke hukum
Perhatikan, G dikali regangan geser sama dengan G kali regangan maksimum kali rho per C. Maka G dikali regangan geser ini bisa saya gantikan dengan persamaan yang pertama tadi, ya. Tegangan geser sama dengan G kali regangan geser. Nah, ini dapat saya gantikan dengan G dikalikan regangan maksimum dikali rho per C. Ingat ya, mana tadi? Kalau ini tegangan sama dengan G kali regangan, ya. Kalau tegangan maksimum sama dengan G kali regangan maksimum, ya. Sehingga G dikali regangan maksimum, maka akan dijadikan tegangan maksimum kali rho per C. Ya. Nah, ini rumus. Perhatikan rumus-rumus yang saya kotak ini, ya. Ya. Nah, tadi masih ingat dengan yang awal tadi, yang torsi adalah jari-jari kali tegangan geser dikali area. Torsi adalah integral rho kali tegangan geser kali A. Ya. Nanti ini akan bisa saya tuliskan torsi, ya. Tegangan geser pada ini kita masukkan ke persamaan awal tadi, ya. Nah, ini kan tegangan geser, ya. Kita substitusikan ke dari ini. Sehingga torsi sama dengan integral dari rho kali tegangan geser maksimum kali rho per C D A. Ya. Jangan bingung-bingung, ya. Ini ceritanya saja panjang. Dan nanti kita ujung-ujungnya gunain rumus yang akibat itu. Ini rho kali rho kuadrat, ya. Maka ini bisa saya keluarkan tegangan maksimum per C integral rho kuadrat per D. Ya, paham, ya? Rho kuadrat kali D. Tegangan maksimum keluar dari integral, C keluar dari integral. Nah, ini yang saya kotaki ini adalah definisi dari inersia polar atau yang dilambangkan dengan G. Nah, inersia polar. Inersia polar adalah parameter yang mewakili bentuk dari penampang, bisa kotak, bisa bulat, ya. Kalau kemarin beban aksial, parameter yang mewakili penampang adalah luas A. Kalau pada beban torsi, yang mewakili penampang adalah J. J itu adalah inersia. Nah, ini adalah rumus dari J untuk lingkaran. Ini setengah di C pangkat 4, rumus J-nya, inersia polar. Nah, kalau pipa ini torsi sama dengan
tegangan maksimum dikali J per C ya. Ingat ya, tadi ini bisa kita ganti dengan J ya. Integral jari-jari kuadrat kali dk itu namanya inersia polar. Ini dapat saya substitusikan tegangan maksimum sama dengan torsi kali C per J. Sehingga untuk mencari tegangan geser sama dengan P kali rho per ya. Jadi rho sama C ini sama. Hanya kalau C itu adalah untuk mencari maksimum, kalau rho dia untuk mencari lebih umum lagi ya. Bisa maksimum, bisa di. Kalau untuk mencari tegangan maksimum, maka rho kalian ganti dengan C. Karena dia silang. Nah, ini adalah rumus rumus tegangan. Dihafalkan ini ya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, nanti tegangan geser adalah torsi dikali koordinat radial atau jari-jari dibagi dengan J. Sederhana kan? Cuma jalan ceritanya yang nggak usah dihafali ya. Jalan ceritanya nggak usah dihafali dari mana, cukup dimengerti saja. Nanti slide-nya saya bagikan, ya tinggal dibaca saja. Jalan ceritanya kenapa bisa dekat rumus ya. Itu yang akan kita gunakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Juga. Ya, cukup ini saja. Ya, kalau kalian punya arti nggak apa-apa ya. Nanti di slide ada saya share slide. Tegangan geser adalah torsi kali rho dibagi momen inersia polar. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu makna inersia polar? Inersia polar. Pernah dengar inersia nggak? Ada yang pernah dengar inersia? Apa inersia? Ada yang mau memberikan satu kata yang kalian apa bayangkan inersia? Pernah dengar inersia nggak? Inersia. Hah? Dalam fisika belum. Nah, apa inersia? Apa inersia itu inersia? Kalau apa makna kelelapan? Nggak tahu. Kalau kelelapan, ya hubungannya. Kalau di rumusnya tidak ada kelelapan. Kalian pernah main basket? Pernah syuting? Apa yang kalian rasakan ketika syuting bola basket? Berat nggak? Ketika kalian mendorong, yang akan telapak tangan kalian rasakan seolah-olah bola basket itu kan memberikan dorongan balik, nggak semerta-merta kayak dorong balon, ya kan? Kalau bola basket itu kan apa? Kita memberikan gaya, seolah-olah bolanya itu memberikan efek dorongan balik ya. Padahal di sisi sebelah bola basket kan nggak ada gaya dorongan kan? Ya. Nah, efek dorongan balik itu pakai namanya ya. Ya. Kelembapan. Ya itu namanya kelembapan inersia. Ketika kalian kayak mobil, ya kayak mobil kalian mendorong mobil, ya. Ya kayak dalam mobil. Apa? Dalam mobil. Ya kayak dalam mobil. Ketika mobilnya jalan ya.
ketika mobil berjalan dengan kecepatan tertentu, ya, lalu mengerem, badan kalian seolah-olah itu namanya dalam. Nah, inersia polar adalah bayangan. Tadi kan bayangannya mendorong bola ya. Itu kan gerakannya lurus. Kalau inersia polar, bayangkan ada sebuah drum yang besar, berat. Drum tersebut tidak ada yang nahan, ya. Cuma ketika kalian ingin putar, nah itu kan ada kayak putaran balik ya. Karena beratnya itu ada ukurannya. Ya. Enggak serta-merta langsung terputar kan? Kalian memberikan gaya yang lebih lama atau inersia polar. Ya, paham ya? Jadi itu. Nah, ini ada tegangan normal pada. Nah, ini pengetahuan saja. Nanti ini akan masuk di pertemuan ke-7 atau ke-8 bab transformasi tegangan. Ketika kita menganalisis elemennya datang, maka yang timbul adalah 100% tegangan. Ketika elemennya kita lihat dalam posisi yang miring atau serong seperti ini, maka di elemen tersebut selain mengalami tegangan geser, akan mengalami tegangan normal. Nah, putaran atau transformasi elemen seperti ini adalah namanya analisis transformasi tegangan. Ya. Meskipun kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, tapi apa yang dirasakan elemen itu adalah sama saja. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bab transformasi tegangan. Nah, besar tegangannya akan sama. Ya. Nah, ini pengetahuan saja, nggak usah terlalu dipusingkan ya. Nanti di pelajaran di pertemuan ke-8. Sorry, 7 atau 8 Pak Amal ya. Kenapa kita perlu belajar tentang transformasi tegangan? Ya? Karena ini akan berhubungan tentang kegagalan material. Kalian uji torsi nggak? Uji putir nggak? Enggak. Tarik aja ya. Nah, efek beban torsi pada material yang ulet dan getas itu akan berbeda. Ya. Misalnya, bahan yang lentur atau ulet umumnya gagal dalam gaya geser atau tegangan. Dia akan gagalnya kalau material bulat ya. Kalau diuji torsi, uji puntiran, dia gagalnya adalah datar ya. Karena apa? Karena dia gagal atau putus diakibatkan akibat tegangan geser ya. Nah, kalau elemennya datar seperti ini kan maksimum tegangan geser semua, nggak ada tegangan normalnya ya. Itulah mengapa datar, dia mengikuti geometri dari elemennya. Pada material yang apa? Ada ulat, ada getas. Pada material yang getas, kegagalannya karena tegangan normal. Patahnya itu kayak nyarong ini ya, nyarong ya. Dia kayak yang kayak helis gitu. Jadi nanti kalian penting untuk mempelajari transformasi tegangan ya. Lihat materialnya udah tahu tas. Kalau materialnya tas, kalian hitung tegangan. Diberikan beban torsi, kalian cari tegangan geser. Dari tegangan geser ini nanti kalian ubah menjadi tegangan normal. Itulah dicocokkan dengan tatanan. Itu nanti ya, ini belajar. Maka dari itu kita penting untuk bisa mencari tegangan geser. Oke, coba perhatikan contoh soal tersebut. Coba saya minta membentuk kelompok 4 orang ya, bagi 20. Ini 3 orang, 3 orang, 4 orang, 4 orang. Ayo bangun.
Coba digambar dulu. Silakan digambar. Yang ini saja digambar. Silakan digambar. Silakan digambar. Digambar diagram bidang bebasnya. Ya, silakan digambar ini. Ini gambar apa? Kipas, ya. Kipas ini. Ini kipas. Coba digambar begini. Nah, untuk membahas menganalisis beban torsi, ini kita perlu tampilan menjadi dimensi agar lebih ngerti ya. Coba sekalian kalian gambar dulu posisi 3 dimensinya beserta suhu-suhunya. Nanti akan kita analisis. Sudah digambar? Coba. Kekurangan kita dalam jurusan kita adalah ketika untuk kamar pelajaran ini, jurusan pelajaran itu tidak paham gambar teknik. Karena kalian belajar gambar teknik di semester berapa? Tidak pernah diulang-ulang. Ujungnya lupa. Padahal di dunia kerja bahasa yang digunakan adalah gambar. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena saya mengalami. Dulu saya belajar gambar teknik, gambar mesin semester berapa? 2 ya? 2, 3 ya? 1, 2 ya? Ya, gambar mesin ada nggak? Oh, ada beda ya? Kalau gambar mesin saya ada gambar teknik, ada gambar mesin. Ya, semester 1. Lalu 3 tahun terus lagi kita diulang-ulang. Nah, ketika di dunia kerja bingung baca gambar. Saya nggak mau buka. Jadi kepada coba digambar serta suhunya. Ya. Tampilan seperti ini. Oh, ya. Udah di sini. Berapa? 4 ya? Ya. Nah, coba. Jadi engineer itu harus bisa sketsa ya. Nah, perhatikan garis semuanya, garis apa konstruksinya ya. Kan beda-beda namanya, ada garis tebal, ada garis lurus, ada garis apa lagi? Aksis ya. Garis apa? Suhu ya. Garis titik. Kalau gambar kalian sudah benar, kalian mudah menganalisis dan jelaskan. Bagian salah satunya siapa? Fadila Akbar mana?
Sudah digambar? Coba salah satu orang lagi coba gambarkan di depan. Gambarkan poros saja di depan. Untuk menganalisis berdasarkan proxy, yang pertama adalah kalian harus memotong bagian. Sama seperti kemarin kita memotong juga kan. Pokoknya kalau dalam mekanika kecepatan material itulah motong-motong ya. Maka awalnya dipotong-potong, lalu dianalisis benda bebas atau DBB. Pastinya harus ada gambarnya kan DBB, kan yang rapi gambarnya. Lalu analisis benda bebas ya, sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Lalu baru terapkan rumus. Itu gambarnya harus benar. Kalau gambarnya tidak benar, sumbernya salah, nanti analisis benda bebasnya salah. Bagus nih gambarnya. Karena ya, kurang jelas tanya sama nama pokoknya, ya. Jadi merata ya. Oh, udah 1 jam. B ya. Oke, ada infrastruktur logonya apa itu yang meningkatkan ini sendiri? Ini Pak. Enggak yang meningkat itu ini. Nah, itu apa itu? Itu apa? Arah Rotasinya apa? Rotasinya. T ya. Sini atas ya. Tangannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini namanya meskipun gambarnya menggunakan tools, tapi kalian bisa membayangkan kan? Membayangkan. Nah, ini adalah poros yang akan kita analisis. Nah, di sini ini yang diminta ya. Tentukan tegangan geser yang terjadi pada material di dinding dalam dan luar. Oke. Jadi poros tersebut penampangnya adalah pipa. Ya. Poros ini ya. Penampangnya berbentuk pipa. Di mana tegangan maksimumnya? Di luar atau di dalam? Luar. Disinilah tegangan maksimum. Oh di sini. Nah, kalau di sini adalah tegangan di sini rho sama dengan CO atau jari-jari luar. Jari-jari luar. Di sini rho adalah C ini. Ada nilainya diameter luar, diameter dalamnya, ya, 80 dan 100. Kalau diameter luar sama dengan 100 mili, maka CO sama dengan, ingat C sama dengan jari, maka ini 50 mm. dB. Kalau D atau diameter inner ya
yang dalam 80 ya. Maka C di 40. Ini nanti akan kalian masukkan di row-nya ini ya. Oke. Terus sudah tahu? Sudah ya? J bisa dicari nggak J-nya? Ingat rumus J tadi apa? Coba dicatat. Coba dicatat dulu. Coba di masing-masing kelompok dicatat nih nilai J-nya. Dibuka, ditulis. Nah, kita bagi setengah di. Nah, C2 itu sama dengan ini ya. C2 yang besar. C1 adalah bisa dihitung? Bisa kan? Setengah kali I. Nilai ini berapa? 3,14. C2 nilainya berapa? 5 apa? Meter. C1 40. Bisa dihitung pakai kalkulator? Bisa nggak? Bisa kan? Ada yang bisa dihitung pakai kalkulator? Bisa semua ya? C2,4 artinya C2 kali C2 kali C2 kali C 4 kali. Ya. C2,4 sama C4 ya, C kali C kali C kali ya. Ya. Ini pangkat 4 ya. C2 dikali C2 sampai 4 kali. Bisa dihitung pakai kalkulator, bisa kan? Oke. Kita kembali ke rumus. Rho bisa dihitung, cari J bisa dihitung. Sekarang T. Masih ingat pertemuan kedua atau ketiga? Ketika kita memotong, gunanya untuk apa memotong itu? Mencari gaya dalam atau gaya ini. Sama ketika menganalisis torsi, beban torsi, kita potong dulu. Gunanya untuk apa? Mencari torsi ini. Torsi internal itulah yang akan dimasukkan ke ya. Di mana torsi internalnya? Ya di sini. Ketika dipotong ya. Ini torsi internalnya nih, ya. Ketika batang tersebut dipotong, maka di potongan tersebut ada torsi internal, ya. Torsi akibat tangan ini adalah torsi X, ya. Ingat. Kekuatan material adalah menghitung ledakan yang ada di dalam material. Nah, dari itu kita perlu tahu beban dari luar pada di dalam materialnya itu sebesar apa. Nah, itu makanya di siapa tadi yang menggambarkan ini? Nika. Gambarnya Nika akan saya sederhanakan menjadi seperti ini ya. Karena kita menganalisis poros, ya, poros. Nah, cukup gambarkan porosnya. Ya. Ini sumbu apa ini? Sumbu Y ya. Oke, di sini ada ini adalah yang dipotong ya. Ya, ini adalah posisi yang dipotong.
yang sini. Ada torsi internal sebesar T. Di sini ada torsi eksternal T1 dan T atau T right dari tangan kanan dan T left torsi dari tangan kiri. Ini adalah torsi eksternal, ini adalah torsi internal. Ingat, tegangan torsi akan terjadi jika torsi apa? Eksternal berlawanan arah dengan torsi internal, atau kedua ujungnya berlawanan. Ya. Kalau sama-sama muter ke arah, jadi ada bagian muter ya. Ingat. Apakah kalian bisa menghitung torsi tangan kanan dan torsi tangan kiri? Bisa nggak? Ingat, rumus torsi adalah gaya dikali lembut. Bisa dihitung? Nah, ini ada rotasi plus minus ya. Kalau beban aksial kemarin kamu membawa, kalau bertambah panjang plus ya, bertambah pendek minus. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah torsi yang berlawanan arah. Ada yang di sini, ada yang ke sini. Yang positif yang mana? Ini? Atau ini? Ya, ini kalau kita lihat, dari sini ya, ini karena mapan. Kita lihat dari sini. Kalau kita lihatnya dari sini, di mana teman? Ini jadi ke kiri kan? Ah, itulah mengapa saya suruh gambarnya 3 dimensi. Ya. Untuk menganalisisnya, kita gunakan kaidah tangan kanan. Coba tangan kanannya gini semua. Tangan kanan ya. Jempolnya gini. Nah. Jari jempol diibaratkan searah dengan suku, ya. Ini suku apa ya? Iya. Ibaratkan jari jempolnya searah dengan suku Y. Ya, nih. Lalu jari-jari keempat jarinya memutarnya ke belakang atau ke depan? Ke belakang kan? Ya, bayangkan gini ya. Jari-jarinya kan memutarnya ke belakang ya. Nah, kondisi ini ya, itu dinamakan positif. Ya. Sudah. Nah, torsi yang mana yang memenuhi kondisi jari atau kaidah tangan kanan? Yang ini atau yang ujung lah? Ini nanti ini tapi perhatikan arah sumbunya kemana, ya. Nah, kalau arah sumbunya ke belakang sana, ya disesuaikan lagi kaidah tangan kanannya. Nah, ini kan arah sumbunya sini ya, akan diterapkan jari-jarinya nggak sesuai dengan sumbu. Paham ya bedanya plus minusnya? Ya, itu yang kita ya proporsi kaidah tangan. Nah, nanti ini berpengaruh di mana? Di persamaan atau matematika. Oke. Ingat, langkah pertama adalah memotong bagian. Kita sudah potong ya. Lalu menganalisis benda. Nah, ini adalah namanya diagram benda. Ya. Ingat, kalau kita berjumpa dengan DBB, berarti kita berjumpa dengan sigma apa? Sigma F dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Sigma N sama dengan 0. Oke, kalau pada torsi, dia ada F-nya enggak? F, ada enggak gayanya?
Ada ya. Tapi kalau di dalam diagram integrasinya dia tidak ada F, adanya torsi. Torsi itu apa? Torsi itu momen sama saja, ya. Nah, sigma M. Karena kita menghitung momen pada suhu Y, maka di sini kasih D sama dengan ya, momen pada suhu Y. Oke. Sekarang sigma artinya sigma momen, momen-momen yang berjumlah dari momen-momen yang bekerja. Oke. TR atau T torsion right plus atau min? Min TR TL left min plus atau min? Plus. Min ya. Min karena dia tidak memenuhi kaidah tangan. T internal plus atau min? Plus. Oke. Ada yang udah cari TR-nya berapa? Torsi tangan kanan. Ini tangan kanan yang mana? Ini apa ini? Ini ya? Ini ya kanan ya? Ingat tadi, torsi adalah gaya dikali minus TR adalah gayanya berapa itu? 40 Newton dikali lengannya berapa? 300 atau 0,3 minus torsion left berapa gayanya? 80 Newton dikali 0,2 plus T sama dengan 80 kali 0,3 berapa? 24 minus 24 Newton meter. 80 kali 0,2 minus 16 Newton meter plus T sehingga T sama dengan pindah luas ya 40 Newton itu torsi ya 40 Newton. Oke, untuk mencari tegangan sudah terpenuhi semua. J sudah dicari, yang bisa dihitung ya. Rho-nya. Oke, kita akan mencari T max atau T pada C out sama dengan C out. T internal kali C out dibagi J. J-nya sama saja ya. Tegangan minimum torsi dikali C internal dibagi C. Ya. Bisa dihitung? Coba dihitung per kelompok. Silakan. Lama juga. Silakan dihitung. Yang nggak bisa tanya kelompoknya. Cara bermain kerja saya bisa. Bisa kan? Sama seperti yang sebelumnya. Potong-potong, ada satu bebas. Jadi gaya kita konsentrasi pelan. Berarti yang C1 C2 nya itu yang C1 yang C out yang C2 C. Jadi berdasarkan posisi.
Satuannya diperhatikan ya. Kalau meter meter semua, kalau ini semua. Kebanyakan kalian itu salah mengikuti ya. Sekarang saya sama 3 ya. Yang boleh kamu laporkan dari laporan. Yang dibutuhkan penelitian saja. Sudah dapat? Susah kan itu kan? Setelah sama bayarannya lebih mahal. Absennya sudah belum? Absen. Sudah semua? Absen sudah semua ya? Absen. Sudah dapat pertanyaan? Oke, kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat dulu. Saya kasih solusinya aja ini. Ya, perhatikan, semuanya perhatikan. Ya. Susah kan itu? Banyak debatnya kan? Itu lagi. Ketika jadi komputer, di dunia kerja itu, ketika itu banyak sekali debat sama apa klien kan debat itu kan apa yang penting debat itu kan ini nggak benar. Nah, kan itu karena harus siapin itu ya. Ya. Nih hitung-hitungannya. Yang ini in ya atau yang minimum ya. Ini yang ini yang maksimum, tegangan maksimum. Perhatikan nilai J-nya sama ya. Sama nilai J-nya ya. Yang membedakan hanyalah posisi jari-jarinya, pro-nya ya. Nih, yang satu 50 mili, yang in 40. Tapi ingat, diubah dulu menjadi meter ya. Mudah kan carinya? Mudah kan? Mudah nggak? Mudah kan? Yang penting kalian langkah pertama Pak, ketika untuk mencari tegangan geser pada torsi, langkah pertama apa? Membuat DBB. Langkah kedua analisis apa?
diagram benda bebas atau dibelah-belah. Cari torsi internal, lalu terapkan rumus dasar. Ya. Nah, silakan pekerjaan kelompoknya. Ya silakan buat kelompok masing-masing ya. Nah, kalau ada yang kurang paham, intinya tanya. Oke ya. Tuh. Nah sebenarnya ada lagi tapi bang Putri ya. Ini kalian pelajari dulu ya. Pelajari contoh soal 3.2. Ingat kalau tadi torsi eksternalnya ada 2. Kalau di contoh 3.2 torsi eksternalnya ada 4. Ada 3 kali pembelahan. Coba dipelajari di rumah ya. Langkah-langkahnya sama. Minggu depan. Nah, ini adalah oleh-oleh tugas belajar mandiri. Belajar mandiri ya. Minggu depan kita bahas. Gambar apa ini? Ya. Kalian nanti mendesain. Lihat. Tegangan geser maksimum pada bolos tersebut berapa? Nah, minggu depan akan kita kerjakan bersama. Selanjutnya untuk materi pengayaan, silakan dibuka YouTube ya. Untuk pengayaan materi, silakan kalian bisa buka YouTube. Karya kita buka dulu. Oke. Nah, salah. Pengayaan di rumah, silakan nanti pelajari dari channel YouTube ini ya. Channel ini sangat bagus ya. Ya. Coba kalian catat di sini, The Efficient Engineer, ya. Sekalian kalian belajar bahasa Inggris, oke? Nah, ini lengkap. Penjelasan yang saya jelaskan 2 jam tadi, ya, akan terampung dalam 10 menit dengan sangat efisien. Ya, silakan kalian boleh subscribe atau like ya. Ini bukan punya saya loh ini. Ya. Ini sangat bagus ya. Dalam belajar MKM channel ini sangat bagus. Silakan kalian buka dan pelajari. Biasanya kalau lihat video kan lebih tertarik ya. Oke, ya. Sekian itu ya kuliah kita. Kita sudah belajar apa saja tadi? Beban, lalu tegangan, apa lagi? Inersia. Hari ini kita sudah belajar beban torsi, tegangan geser dan inersia pola. Minggu depan kita akan membahas
problem yang ada di dunia otomotif, pemesinan yang dikenakan beban. Kumpulin. Oke, ada pertanyaan? Sudah ngerti semua ya? Oke, mungkin cukup pertemuan kita pada sore hari ini ya. Semoga kalian bisa belajar. Di rumah dibuka lagi pembahasan soal dan channel videonya. Materi yang akan saya share